Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ika Rojatin dari kajian Bima Sakti di Malang. Anda yang baru bergabung, mudah-mudahan Anda sabar mengikuti urian-urian saya saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang rahasia mencari Tuhan. Kita tahu bahwasanya pencarian terhadap ilahi atau Tuhan itu sudah ada sejak manusia itu diciptakan, sehingga dari generasi ke generasi terjadi pengkayaan, pendalaman, penggalian. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki fitrah, yaitu selain fitrah jasmani, intelektual, ada fitrah rohani yang selalu merindukan penciptanya itu tadi. Sehingga pada titik ini siapapun akan, kalau ditanya tentang siapa pencipta alam raya dan diri kita ini semua, mereka akan menyatakan semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Manusia itu akan mengatakan yaitu Allah atau Tuhan itu sendiri. Pengakuan seperti itu tidak ada follow up, karena hanya sampai kepada lip service saja, ya. Itu di dalam surat Luqman ayat 25. Tanya setiap orang siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakannya Rabbi atau Tuhan itu tadi. Nah, dalam rangka itulah ada fitrah manusia selalu gandrung, selalu rindu, selalu ada rasa harap, tapi juga rasa takut. Apakah diperkenankan dalam ridhonya atau tidak, itu tadi. Hanya masalahnya manusia di dalam mengejawatakan pencarian itu tidak lepas daripada kebiasaan dirinya, yaitu terhadap objek yang dicari, tidak akan lepas daripada kebiasaan di sekitarnya. Yang pertama, manusia itu selalu mencari bendanya, objeknya, yaitu Tuhan itu sendiri, zatnya, ya. Nah, kalau ini yang dicari, insya Allah tidak akan bisa bertemu di dalam alam ini, karena alam ini adalah ciptaannya. Tidak mungkin kemudian Allah itu sendiri wujud di dalam ciptaannya, tidak mungkin, karena tidak akan muat, ya, terlalu mulia Allah untuk mewujudkan diri di dalam alam raya ini tadi. Tapi wujud alam Allah itu tadi dapat terlihat dari dua sifat lain, dua wujud lain, yaitu sifatnya seperti Rahman Rahim itu sifatnya, dan perbuatannya. Alam raya ini perbuatannya. Jadi Anda jangan pernah mencari Tuhan itu untuk mewujudkan. Dan ini banyak teman-teman kecele, artinya keliru, sehingga mewujudkan Allah dalam bentuk benda-benda, dalam bentuk patung-patung, yang kemudian menjadi aliran paganisme itu, keberhalaan. Islam melarang itu, tapi silahkan wujud Allah itu dalam bentuk sifatnya, ya. Dan yang kedua adalah perbuatannya. Insya Allah siapapun akan bisa melihat keberadaannya. Yang kedua,
objek yang harus dicari adalah tentang keabadiannya. Allah itu zat yang abadi, sehingga dengan demikian kalau Anda terjebak di dalam alam raya ini tadi, Anda akan tidak sampai juga, karena alam raya ini tidak ada yang abadi. Bunga saja ada yang 2 hari sudah layu, tanaman saja banyak yang sudah tumbuh besar juga tahunan atau ratusan tahun juga akan mati. Kita pun tidak abadi usia kita, ya. Akan tetapi yang akan abadi itu tadi adalah hasil usaha yang kita perbuat di dalam keabadian, di dalam keseharian. Insya Allah itu akan diabadikan, yang akan kita panen nanti di kehidupan akhir. Yang ketiga adalah mencari Tuhan itu adalah pada kemuliaannya. Nah, kemuliaan Tuhan itu melekat pada manusia, itu pada moral dan etika. Jadi kalau Anda di dalam keseharian amoral dan tidak punya etika, pada dasarnya Allah sudah menjauh pada diri Anda. Nah, ajaran-ajaran keagamaan, ajaran-ajaran filsafat hidup atau ajaran-ajaran kebijakan itu menanamkan moral dan etika. Di dalam Islam banyak sekali ajaran-ajaran tentang moral dan etika. Ini sudah saya sampaikan yang lalu. Menghormati kedua orang tua, ya, memberikan salam pada sesama, ya, bersangka baik terhadap orang lain, itu etika dan moral, ya. Itu tadi. Jauhkan dari pergaulan yang tidak bermanfaat, yang menyebabkan kita menjadi jatuh moral kita itu tadi. Yang keempat adalah manusia itu merindukan Tuhannya itu karena dia ingin dirinya ingin selamat dunia akhiratnya. Di dalam Islam sudah diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hiduplah kamu dengan sejahtera, keselamatan di dunia itu tadi, dan demikian juga di akhirat, sehingga kamu terjauhkan daripada siksa jahanam. Ini tidak ada lain, Allah mewujudkan dirinya pada Ghafurur Rahim itu tadi. Makanya kita mintakan kepada Allah itu tadi, Rabbana amanah, Tuhanku aku telah mengimani Engkau, sungguh-sungguh aku mengimani Engkau, tidak ada Tuhan lain yang aku imani kecuali Engkau. Faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ampunlah diriku, berilah maghfirah kepada diriku, berikan rahmat, karena hanya Engkau sebaik-baik pemberi rahmat kepada diriku ini. Nah, ini tadi kita mintakan agar supaya Allahnya menjadi wujud. Insya Allah dengan 4 kaidah itu tadi, Anda sebetulnya sudah bertemu di dalam pencarian diri Anda, tapi perlukan sebuah latihan. Karena kalau tidak begitu, kita akan selalu coba-coba, trial and error, tidak ketemu. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam pada saat mencari Tuhannya itu tadi dengan metode trial and error, coba-coba. Ya, di dalam Quran disebutkan ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang dan dia berkata, inilah Tuhanku. Ini pencarian terhadap Tuhan. Ya. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada Tuhan yang suka terbenam. Anda bisa belajar surat Al-An'am surat ke-6 ayat 76. Dan ketika dia lihat matahari terbit, maka Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, karena ini lebih besar. Tetapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dia ngomong, kalau menyembah matahari aku tidak ikut campur. Dan ketika melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini namanya eksplorasi secara trial and error, coba-coba. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku,
pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Menyerah. Jadi kalau pencariannya pada bendanya, wujudnya dalam alam raya itu, Anda tidak akan pernah mencapai itu. Makanya ke teman-teman yang selama ini suka mengarak itu patung di tengah jalan dan sebagainya, hati-hati, Anda itu bukan Tuhan, itu persepsi Anda, ya. Anda telah jauh ingkar daripada fitrah Anda terhadap ilahinya itu sendiri. Saya sebagai pengingat, mudah-mudahan Anda mau menerima nasihat dari orang tua ini. Sehingga kalau tidak Allah sendiri yang memberi, maka tidak akan bisa siapapun mengetahui siapa Tuhannya. Saintis mencari Tuhan mungkin menggunakan metode-metode saintifik. Tapi metode itu juga tidak akan bisa menembus Tuhannya, karena metode saintifik dengan secara ilmiah itu hanya sampai kepada objek materialistis semata, materi semata. Di luar daripada itu, di balik daripada itu, tidak ada lagi langkah metode itu. Oleh karena itu, seorang saintis murni, dia akan hanya melihat keteraturan hukum-hukum yang berlaku di dalam alam raya itu. Dia mengakui ada yang mengatur, ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Hanya sampai titik itu mereka mengatakan ini yang dinamakan Rob, Tuhan alam raya. Tapi follow up daripada itu mereka tidak tahu kalau tidak ada rujukan dari Tuhan itu sendiri. Demikian juga analisis filosofis itu juga sifatnya abstrak atas dasar sangka-sangkaan intelektual semata. Sebagai contoh misalnya, kenapa matahari terbit dari sebelah timur? Kenapa tidak dari sebelah barat? Bagaimana seandainya matahari terbitkan dari sebelah barat? Apa yang akan terjadi? Hanya sekitar itu, akan tetapi wujud Tuhan itu tidak akan terjadi. Filsafat sebetulnya membuka peluang untuk terciptanya pengetahuan saintifik sebetulnya, atau yang dinamakan itu dengan pengetahuan humanity, kemanusiaan. Hanya seperti itu tadi. Karena segala sesuatu yang diadakan pada dasarnya tiada, yang ada adalah yang mengadakan. Itu filsafat namanya. Dia tidak akan mampu untuk membuka rahasia itu. Maka yang memberikan rahasia sampai kepada Tuhannya tidak ada lagi sumber wahyu yang disampaikan dari nabi ke nabi. Terakhir ada Nabi Muhammad yang kita imanin sebagai firman Tuhan. Ada Taurat, ada Bible, ada Taurat, ada Injil, ada Quran, ya. Itu yang dinamakan sumber wahyu. Sayang sumber wahyu ini tidak banyak dipelajari lebih jauh, terutama untuk umat Islam yang begitu dalam, ya. Karena di dalamnya itu tadi yang pertama harus diyakini bahwa itu ada sebuah kebenaran dari ilahi tadi sebagai referensi. Untuk bisa mewujudkan keyakinan itu diperlukan intelektual Anda yang cerdas. Kalau Anda tidak cerdas, tidak paham, akhirnya hanya jadi main-main. Setelah Anda mendapatkan pengetahuan, kemudian dijabarkan, kemudian dilakukan, diimplementasikan, maka Anda akan mendapatkan buah hasil daripada apa yang Anda imani itu. Nah, pada saat Anda menjalankan semua apa dari referensi itu, lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah. Itu keikhlasan artinya itu tadi, dengan rasa syukur. Oleh karena itu pada saat Anda mendapatkan perintah misalnya oleh Tuhan, hendaknya Anda keluarkan zakat. Zakat itu jangan dilihat jadi beban, akan tetapi itu sebuah peluang pembersihan terhadap harta Anda. Keluarkan infak, itu juga harusnya jadi peluang bahwa Anda sedang dibersihkan oleh ilahi, sedang dirahmatin. Anda disuruh mengerjakan sholat malam, akimis sholah itu tadi, tegakkan sholat itu. Anda bukan mencari pahala atau mencari pujian, akan tetapi sebagai sebuah peluang. Pada waktu malam hari, dikala semua orang pada tertidur, Anda diperkenankan untuk hadir di hadiratnya, untuk berdiskusi dengannya.
secara pelan-pelan, dan hati nurani Anda, bisikan hati nurani Anda, rintihan hati nurani, insya Allah didengar dan kemudian oleh Allah diridhoi. Itu namanya doa-doa yang mustajab itu seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka akan terjadi integrasi, ya, penyatuan antara diri Anda dengan ilahi. Jadi Allahnya akan wujud, dan pada saat Allah wujud pada diri Anda itu tadi, bukan dalam bentuk benda, akan tetapi dalam bentuk eksistensi keberadaan, maka jati diri Anda itu menjadi hilang. Yang terasa adalah wujudnya ilahi itu tadi. Oleh karena itu, pada saat seperti ini Anda akan diajari oleh Allah, itu akan dimasuki, dipenetrasi pengetahuan-pengetahuan yang Anda selama ini tidak tahu menjadi tahu. Pada saat seperti itu Anda diharapkan betul-betul dirasakan. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Itu di situ akan aku masukkan ke dalam rongga dada Anda itu pemahaman siapa diriku ini dan siapa diri Anda. Sehingga dengan demikian Anda akan menjadi sebuah keberadaan yang utuh dengan ilahinya. Antara makhluk dengan kholiknya itu tidak berjarak. Di dalam ayat lain, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu beranjak, maka Allah tidak pernah menjauhi dirimu. Nah, ini yang dinamakan penyatuan. Tapi penyatuan di sini bukan penyatuan dalam bentuk vulgar, tidak. Tapi penyatuan di sini adalah penyatuan hakikat. Ya, itu mungkin bagi mereka yang belajar syariat seperti ini mungkin sulit dipahamin. Tapi mereka yang belajar tentang hakikat, insya Allah itu akan mudah untuk dipelajari. Karena setiap fenomena kehidupan itu kita sulit untuk mengurai sendiri, maka Allah itu sendiri yang akan menjelaskan. Itu jelas di dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 19. Pada saat dibacakan, diterangkan Quran itu tadi, coba dirasakan, diresapin. Nah, kemudian Allahnya berkata, kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi Allah sendiri akan memberikan pengetahuan kenapa saya sakit, kenapa saya susah, kenapa saya gelisah, kenapa saya bahagia, kenapa saya banyak masalah, kenapa saya ditimpa dengan berbagai macam musibah. Itu didialogkan dengan Tuhan. Maka pencarian Anda terhadap ilahi itu sebetulnya tidak jauh. Tergantung diri Anda sendiri bisa mewujudkan, memanfaatkan Tuhannya dalam setiap tarikan napas atau tidak. Saya yang lalu sudah mengajarin, silahkan nanti Anda praktekkan, ya. Pada saat Anda mau tidur, tarik napas yang dalam itu tadi dengan kalimat Allah. Jadi oksigennya itu termuatin dengan kalimat Allah masuk dalam rongga dada. Karena ini ini saringan problematik itu di sini, bukan di sini. Tahan di dalam rongga dada ini tadi, ya, oksigen yang masuk ini tadi adalah oksigen yang dipenuhi dengan Asmaul Husna, Allah itu tadi, Allahu Akbar itu tadi. Kemudian Anda keluarkan sebagai sebuah kalimat yang sangat mulia yang disebut dengan Astagfirullah, maafkan diriku, ampuni diriku yang telah memanfaatkan oksigen untuk kehidupan, tapi dalam gerak tingkah laku telah banyak kesalahan. Jadi di sini Allahnya dan kefanaan kita menjadi satu. Insya Allah Anda dengan ini mudah untuk segera tidur, dan pada saat Anda punya banyak masalah, Anda duduk sebentar, 5 menit, 10 menit, insya Allah masalah itu akan menjadi hilang. Ini sebuah obat sebetulnya, obat kerohanian, sehingga Anda akan tetap sehat walafiat di dalam kehidupan. Berprasangka baik terhadap orang, menerima takdir sebagai ketetapan Allah, menerima hadirnya Allah dalam diri kita sebagai sebuah fitrah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau belum paham, silahkan Anda telepon kepada saya
Saya lebih senang kalau Anda itu telepon sebagai tanggung jawab saya. Karena saya ngomong ini akan ditanya nanti di akhirat, maka saya sudah memberikan tanggung jawab kepada Anda yang belum paham supaya Anda tidak tersesat. Itu. Anda telepon ke saya, Anda tidak bayar semua karena cukup Allah yang akan menyertai saya dan menjadi kekayaan saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.